misionaris C6. Misionaris. Itu kayaknya konspirasi, nggak tahu nih kenapa masyarakat tuh konspiratif banget. Jadi ada misionaris katanya nih, dari komen-komen aku baca, jadi ada misionaris yang dibayar gereja untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi aku tuh ditaruh pesantren dari kecil, sudah dengan membawa misi untuk menghancurkan Islam. Oh, kalau Oke, akhirnya kita jumpa lagi sama Mbak Umaila Hakimah, teman-teman. Videonya banyak yang dicuri orang, ditonton, dikata-katain gitu ya. Jadi tradisi mengkafirkan, mengsesatkan orang lain, bahkan ada istilah TBC, takhayul bid'ah khurafat. Nah, kayak gitu tuh masih rame, masih dipelihara gitu ya Mbak Hakimah. Mbak Mila, gimana mensikapi teman-teman yang seperti itu? Dirimu kira-kira gimana gitu? Kalau dimaki-maki sih enggak aku sikapi ya, aku abaikan. Oke. Ya, tapi kalau misalnya dibalas argumen yang valid maksudnya ya, bukan jenis argumen yang ini kan ada dalilnya, padahal itu ada dalilnya, itu enggak aku anggap argumen yang valid. Kalau argumennya valid sih ya aku perhatikan atau aku respon kalau perlu direspon. Tapi so far sih kebanyakannya caci maki kosong. Tapi nggak ngefek sama sekali. Efek secara mental itu hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Aku baik-baik aja. Oh, oke. Kadang-kadang teman-teman atau keluarga aku tuh suka ngecek aku gitu, nih nggak Melo baca ini emang nggak apa-apa gitu, are you okay gitu, nggak apa-apa beneran nggak apa-apa. Atau waktu pas lagi kemarin kan rame nih soal yang hafal Quran itu, udah gitu sosmed aku di YouTube rame banget, kayak sehari itu yang ngomongin Kumaila banyak banget video gitu. Ya aku lagi nggak lagi merhatiin internet karena aku lagi menikmati liburan aja, lagi jalan-jalan main game gitu. Nah terus ada yang ngira tuh aku ini takut dan makanya nggak main sosmed gitu. Padahal ya emang lagi malas-malasan aja, lagi nggak pengen ngecek sosmed. Oke. Jarang loh ya. Tapi wajar sih kalau kemudian keluarga khawatir. Jadi keluarga atau teman dekat tuh khawatir. Tapi kan ada juga yang bentuknya ancaman ya, ancaman kayak ancaman mati itu ada? Ancaman mati banyak. Diancam mati. Ancaman mati sama ancaman perkosa tuh kan banyak. Nah kalau itu tuh aku agak-agak aku precautionnya paling aku nggak posting sesuatu tuh real time gitu. Misalnya aku lagi di restoran mana gitu, terus aku nggak posting itu di hari yang sama gitu atau di span waktu yang sama. Karena nggak tahu juga nih ya, pikiranku sih ini kayak pengecut yang omong besar, tapi kan kalau beneran ada risiko celaka ya kan konyol ya sih. Maksudnya kadang-kadang tuh kalau di Instagram ada yang ngancam bunuh ini darahnya udah halal atau yang kayak gitu. Wah kalau ini tinggal ditebas aja nih lehernya kalau udah Sayyidina Umar pedangnya gemetar melihat wanita ini ingin menebas leher atau yang semacam itu tuh ada. Kadang-kadang aku pin komennya. Gimana tuh Mbak Mila menanggapi kita di Islam harusnya kan tidak seperti itu, kan ya, bunuh aja halal darahnya dan lain sebagainya, itu kira-kira karena misinterpretasi atau gimana sih Mbak? Aku ngeliatnya itu tuh orang jahat dan bodoh dikasih agama jadinya gitu, memakai agamanya untuk menjustifikasi kekerasan. Aku ada deh ini ya belakangan itu ada yang doxing aku, jadi nomor HP, alamat gitu. Itu ada yang doxing juga. Jadi harusnya mengkhawatirkan sih ya, cuman aku kayaknya nggak terlalu bakat merasa kayak kewaspadaan aku tuh harus aku rekayasa gitu. Aku harus membuat diri aku waspada secara sadar gitu, karena kalau nggak aku perhatiin itu nggak otomatis, rasa takut, rasa waspada itu nggak otomatis muncul gitu. Dan itu juga kenapa mungkin aku juga nggak aku buta terhadap
topik-topik sensitif gitu, kayak kata orang aku bahas hal sensitif, bahas hal sensitif, itu bukan hal sensitif buat aku gitu. Aku bisa ngomongin dengan nyaman. Cuman belakangan seiring berkarya udah cukup lama, jadi aku lebih bisa baca reaksi audiens aja, tapi berdasarkan data gitu. Aku ngelihat itu sensitif karena berdasarkan feedback aja. Itu kan sebenarnya sama halnya dengan kalau misalnya kita itu berada di sebuah apartemen gitu ya, kita berada di lantai 1, ya rumah yang kita lihat di segitu aja sih. Tapi kalau kita di lantai 20, 25, 40, ya kita melihat perspektif yang luas. Rumah tuh ternyata segini banyaknya gitu. Terus mau berdebat sama yang di lantai 1 gimana gitu ya. Ya mungkin soal resolusi soal view aja, helikopter view. Oh, itu kenapa aku baik-baik aja gitu ya. Mungkin lebih karena aku memisahkan apa yang aku memisahkan mana ide aku dan identitas aku kali ya. Okay. Jadi ketika ide aku diserang, ya harusnya ide itu diserang dengan ide kan. Cuman kan kebanyakan orang menyerang ideku dengan menyerang identitas aku gitu. Misalnya ya ngatain aku jelek, ngatain aku bau ada. Padahal kan gak ketemu ya. Ngatain ya paling kayak ngatain jelek, bau, ngatain misalnya gigi aku kan berjarak gitu, kayak depannya somplak, ngatain itu, atau misalnya ngatain hinaan-hinaan ke perempuan gitu, kayak misalnya lonte yang gitu. Nah, kalau misalnya yang aku sampaikan ke publik adalah ideku, terus yang diserang adalah identitasku, ya ideku aman. Dan aku juga tidak membentuk konsep diri aku berdasarkan validasi orang-orang gitu. Maksudnya misalnya dengan orang ngatain, wah ini betina pelacur, itu baik banget. Di YouTube banyak banget itu thumbnailnya pakai kayak betina pelacur telanjangi saja gitu-gitu. Itu padahal nuansanya Islami loh kontennya. Mereka dia buka dengan assalamualaikum, baca bismillah, ngutip ayat. Gitu. Tapi ngatain aku dengan cara yang tidak Islami gitu. Dan kayak gitu banyak di YouTube sekarang. Alhamdulillah ya, di Ngaji Rosso tuh teman-teman responnya sama Mbak Mila, bagus-bagus, love semua gitu ya. Aduh, teman-teman di Ngaji Rosso udah banyak yang aware lah ya. Keren Mbak Mila. Aduh, gak gampang kayak gitu. Oke, kita masuk gigi 2 sekarang. Di budaya orang Arab itu kan poligami itu kan sudah suatu hal yang biasa. Bahkan katanya istri 1, 2, 3, 4 gitu. Itu kan ada ayatnya katanya. Tapi kan kadang sebagai seorang istri ketika kemudian sama suaminya itu kan dimanfaatkan, kadang kan ada yang untuk sekedar nurutin nafsu aja gitu. Nah itu sebenarnya gimana sih ceritanya kalau dari perspektif seorang Kumaila melihat poligami istri 4 minimal maksimal ya, itu gimana tuh Mbak? Sebenarnya mungkin spesifiknya di Arab zaman Nabi ya. Di Arab abad ke-7 itu poligami lazim. Kalau di Arab sekarang kayaknya jarang banget poligami karena istri-istri mahal. Pernikahan tuh mahal banget, sampai bank di Saudi itu nyediain layanan pinjaman nikah kayak KPR rumah gitu. Pinjamannya sampai 10, 20, 30 tahun. Gitu. Saking mahalnya menikah gitu, karena mahar di sana tuh mahal banget, dan mahar itu deal-dealan antara keluarga perempuan dan mempelai pria. Jadi keluarga perempuan nggak mau melepas anak perempuannya kecuali maharnya sesuai dengan harga pasar gitu. Memang transaksional banget gitu. Kalau jadi di Arab sana tuh nggak terlalu lazim menikah karena cinta, tuh nggak terlalu lazim. Jadi menikah biasanya karena cinta nggak lazim, biasanya dijodohin. Makanya kadang-kadang agak sepupu jauh itu nikah, sepupuan, emang masih saudara. Termasuk orang Arab Indonesia juga masih kayak gitu. Sepupu jauh nikahnya sama sepupu. Tapi bagi orang yang asli pribumi, ya, Nusantara, gitu ya. Terus kemudian meniru konsep itu tanpa kemudian paham hierarkisnya, historinya seperti apa dulu, itu gimana Mbak Mila? Jadi kan emang perempuan itu kayak apa ya? Kalau zaman Nabi itu perempuan masih kayak barang, masih kayak properti, dianggap masyarakat kelas 2 gitu. Baru perempuan tuh tidak boleh punya harta ya, kecuali yang dari bangsawan ya kan. Kalau orang bilang itu Khadijah, kayak ya Khadijah itu anak siapa gitu. Nah tapi cuman perempuan pada umumnya itu
ya bukan dianggap manusia utuh kayak laki-laki gitu. Dan memang biasanya perempuan itu mencari suami itu buat penghidupan. Nah makanya suami laki-laki yang powerful secara ekonomi dan status sosial biasanya punya istri banyak. Itu kayak simbol kekuatan. Nah dulunya memang poligami itu tidak dibatasi gitu. Jadi istri banyak tuh biasa gitu. Istri itu punya istri banyak sama aja kayak nunjukin kalau punya harta banyak gitu. Oh, gitu ya. Iya itu simbol kemakmuran. Istri banyak tuh simbol kemakmuran. Nah, pas ayat poligami turun, itu tuh sebenarnya tujuannya untuk membatasi. Jadi makanya nikahilah 2, 3, atau 4, tapi kalau nggak bisa adil 1 aja itu lebih baik. Nah, setelah ayat itu turun, saat itu tuh para sahabat Nabi yang istrinya lebih dari 4 tuh pada galau karena sama Nabi disuruh ceraiin. Cuma pilih 4 di antara istri kamu, sisanya ceraikan. Gitu. Jadi terus perempuan juga mulai diperhatikan haknya sebagai manusia, mulai boleh dapat warisan meskipun setengah ya, boleh bersaksi di pengadilan meskipun kesaksiannya tuh bernilai separuh dari laki-laki, gitu. Boleh meminta cerai meskipun harus lewat pengadilan gitu. Kalau laki-laki kan kalau cerai langsung hukum cerai langsung berlaku. Kalau perempuan menceraikan kan nggak bisa, harus melalui hakim, harus diputuskan. Iya. Ngomong-ngomong soal Nabi gitu ya. Nabi itu kan punya istri, punya anak gitu. Namanya kan rata-rata Siti. Itu kan orang Jawa deh. Itu nggak Siti orang Jawa emang. Siti itu kependekan Sayyidati, nyonya Puan. Okay. Jadi sebenarnya nama-nama istri Nabi nggak ada Sitinya. Itu ya Khadijah aja gitu, Fatimah aja, Aisyah aja. Siti mah tambahan orang Indonesia, tambahan orang Melayu. Kita yang nambahin Siti. Kita yang nambahin. Singkatan dari Sayyidati itu ya kita nyingkat gitu ya? itu Indonesia sebenarnya. Siti Sayyidati itu kayak Sayyid yang perempuan gitu ya, keturunan Nabi yang perempuan. Tapi sebenarnya Sayyidati di sini konteksnya lebih ke titel penghormatan aja sih, kayak Sayyidina Ali gitu. Okay. Kayak Sayyidina Said. Konsep Said, Sayyidah, Syarif, Syarifah sebagai keturunan Nabi kan itu muncul belakangan. Sayyidina Bahar. udah konsep Habib ya udah runtuh sekarang ya? Oh iya, konsep Habib sekarang udah dikuliti banyak orang. Jadi banyak pasukanku itu yang khusus bikin reaction untuk menguliti Habib. Tapi memang Habib Ba'alawi, kelompok Ba'alawi lah ya, intinya di Indonesia sekarang jadi common enemy. Jadi udah banyak yang tidak percaya gitu ya. Apa yang menyebabkan kemudian trust terhadap habaib yang katanya mereka adalah cucu Nabi. Mereka bilang A1 cucu Nabi. Bahkan bangsa Indonesia ini bisa kena malapetaka juga kemudian tidak memuliakan turunan Nabi Muhammad gitu. Tapi bagi beberapa narasumber Ngaji Rosok dengan gamblang, dengan tegas menyatakan yang harus dimuliakan itu bukan cucunya, tapi nabinya gitu katanya. Kita nggak ada urusan dengan cucunya gitu. Gimana tuh? Ya. Sayyidati Kumaila. Setuju aja. Menurut aku itu progres sih. Ketika orang-orang losing trust ke perhabiban ini kan berarti feodalisme itu mulai terkikis. Okay. Apalagi kalau udah ditunjukin gitu ya, uang ziarah di makam sekarung, 2 karung, 3 karung dikasihkan, itu akhirnya kita kan jadi melek. Oh ini tuh selama ini orang yang kita anggap suci gitu ya, selama ini orang yang diagung-agungkan gitu, kita masih gampang terjebak oleh casing ya Mbak Umaila ya. Kalau udah pakaiannya semuanya serba tertutup, auratnya itu pasti wanita baik-baik. Itu kan juga pembenci haters aku kan kebanyakan karena orang yang nggak suka
aku ngomongin Islam atau ngomongin agama tapi nggak berkerudung gitu. Oh oke. Masalah casing Oke, juga. oke. Iya iya iya. Ceramah nggak pakai peci. Iya. Tapi kan kontradiktif juga, banyak orang yang pakai serban, pakai peci, terus kemudian dia korupsi kan ya. Itu kan juga cuma pakaian gitu ya. Justru itu malah. Abu Jahal zaman Nabi juga pakai sorban, Nah, pakai pakaian apa. orang marah ketika kemudian Al-Quran dibakar, tapi tidak marah ketika kemudian ada orang yang tadinya suci banget kelihatannya gitu, terus kemudian korupsi, terus baca subhanallah, bawa tasbih kan di depan hakim, itu kan justru menginjak-injak nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Orang nggak marah loh, dianggap biasa-biasa aja. Ya, itu padahal lebih destruktif. Iya dong. Iya dong, karena itu kan sebenarnya output kan. Iya. Ya, masyarakat kita tidak mampu memilah mana yang urgent, mana yang enggak, mana yang destruktif untuk masyarakat, mana yang enggak, dan nggak bisa menilai juga mana mana kecerdasan yang cerdas dan mana yang cuma omong kosong. Makanya kan biasanya audiens aku tuh kebagi dua, antara yang menganggap aku adalah orang yang sangat pintar, yang sangat cerdas, atau wah ini pencerah gitu. Tapi ada juga nih, wah ini Humaira ini bodoh, idiot, goblok gitu. Jadi terdikotomi kayak gitu. Jadi terbelah ya, ada faksi pro, faksi kontra gitu ya. Karena kan acuan mereka dalam menilai kecerdasan itu beda. Oke. Makanya di sebagian orang gitu, terutama dia nggak setuju sama aku, akan menganggap aku adalah orang yang sangat bodoh, ngawur, ODGJ gitu. Oh iya, ODGJ juga ya? Iya, banyak orang gila, wah ini dari RSJ mana nih? Gitu. Dituduh istrinya Dajjal, diancam mau dituduh ini misionaris C6. Itu kayaknya konspirasi, nggak tahu nih kenapa masyarakat tuh konspiratif banget. Jadi ada misionaris katanya nih, dari komen-komen aku baca, jadi ada misionaris yang dibayar gereja untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi aku tuh ditaruh pesantren dari kecil, sudah dengan membawa misi untuk menghancurkan Islam. Oh, kalau itu sih aku udah apa tuh namanya, itu udah aku hidup di lingkungan seperti itu udah tahun-tahunan Bang Mila. Maksudnya itu emang ada? Jadi gini, aku tuh berada pada sebuah sistem pendidikan yang kemudian ketika ada orang karena dia ekstrim kanan luar biasa ya, kan Islam kan banyak ya alirannya segala macam gitu ya, muncul apalagi yang ormas kontemporer hari ini gitu, dikit-dikit wah itu jil gitu ya, itu ditaruh, itu sengaja disekolahkan untuk belajar untuk merusak Islam dari dalam. Itu udah jadi dialektika sehari-hari, konsumsinya begitu. Apalagi pas lagi awal-awalnya Ulil Absar Abdallah dan lain sebagainya muncul itu, wah itu mah udah jadi makanan saya sehari-hari, lihat yang kayak gitu. Jadi kerangka pikirnya tuh entah kenapa sangat konspiratif gitu. Jadi kalau ada konspirasi ya karena seru sih, langsung kemakan kayaknya tuh susah. Masyarakat tuh masih susah menerima bahwa apa yang aku sampaikan adalah gagasanku gitu. Pasti mikir ini titipan siapa, ini padahal pure Humaira ya. Iya, padahal justru aku melepas diri. Misalnya aku tidak mau membawa nama alma pondok dan segala institusi pendidikan yang melekat sama aku tuh justru aku lepas, karena ini ketika aku buat konten atau ketika diwawancara kayak gini, aku menekankan bahwa ini atas nama aku sendiri gitu. Itu juga makanya aku pakai nama asli gitu, bukan pakai nama panggung. Iya. Itulah ya, masyarakat kita masih banyak yang sumbunya terlalu pendek gitu ya. Terus tidak bisa, nggak tahu kenapa ya, maksudnya kenapa tidak bisa menerima bahwa apa yang aku sampaikan ya dari aku, ya maksudnya dari pengalamanku dan dari pengetahuan aku gitu. Mikirnya tuh pasti suzon ini titipan apa gitu, kayak mungkin ini kayaknya deh karena masyarakat muslim cenderung punya share victim mentality gitu, merasanya kayak korban mulu, merasanya kayak ditindas mulu.
Padahal kalau konteks Indonesia yang penindas tuh orang Islam, Iya. mayoritas yang penindas. Kenapa bisa begitu? Mungkin ada mungkin menurutku aku narasi-narasi pendakwah dan ustadz-ustadz itu punya andil sih, Oke, termasuk habaib termasuk habaib. Mereka sering demonize Kristen, demonize gereja, tetangga-tetangga yang tetangga-tetangga yang non Muslim. Kan masjid-masjid kedengeran nih ya kalau misalnya ceramah. Mas Hendra suka dengar nggak sih kadang penceramahnya tuh ngomongin soal kafir gitu, atau ngutip ayat yang nuansanya permusuhan. Sering banget. Menurut aku yang bertanggung jawab di mental masyarakat itu penceramah dan pendakwah. Kita rindu ulama-ulama seperti Gus Dur, ya kan, MH Ainun Najib, terus kemudian Gus Mus gitu ya. Nah itu yang mudah-mudahan makin kesini muncul tokoh-tokoh agama yang mampu merangkul semuanya gitu ya, Kumaila ya. Harapannya begitu ya. Oke. Sekarang ini aku pengen tanya konfirmasi soal mungkin nggak ya masyarakat itu sebenarnya dimanapun berada dia bisa hidup mulia, tahu benar salah tanpa kemudian ada agama, mungkin nggak? Mungkin itu kan terjadi di negara-negara maju yang tingkat kriminalnya rendah. Itu bukan negara-negara yang religius, bukan negara yang memakai hukum religius di negara mereka, dan masyarakatnya kebanyakan udah ninggalin agama, tapi mereka bisa diatur. Itu loh negara-negara Nordik yang penjaranya sepi, terus penjaranya juga manusiawi. Rumah-rumah nggak ada yang dipagar tapi nggak ada maling. Anak kecil dibiarin mic-nya mati. Anak kecil dibiarin misalnya tidur siang di taman gitu di dalam stroller, tapi ya nggak ada yang nyulik gitu. Nggak ada nyulik. Nggak ada penculikan, nggak ada pencurian, nggak ada pemerkosaan, itu kan ada terjadi. Iya. Yang jelas itu bukan di Indonesia. Di kita semuanya dimalingin, isian kabel maling, spion hilang. Semua hilang. Makanya ini agak-agak kadang-kadang aku suka meragukan kemampuan orang Indonesia dalam mengambil keputusan ya. Moralitasnya tuh aku pertanyakan, kayak kenapa kita religius banget tapi korupsi tertinggi, nyampah ya, jorok ya, nggak tertib, kriminalitas tinggi. Terus penegak hukumnya juga korup gitu, pemerintah korup gitu. Jadi tapi di sisi lain kita bersikeras kalau orang Indonesia tuh baik-baik, ramah-ramah. Kayaknya baik orang Indonesia cuma sebatas ramah doang deh, cuma di permukaan aja. Sebenarnya ketika dalam hal-hal yang lebih fundamental yang memberi dampak buruk ke orang lain, kita tuh moral kita tidak setinggi itu gitu. Kita nggak peduli. Oh, kita juga sebagai netizen kan netizen paling nggak sopan. Betul. Nah itu kan terbukti dari kalau di ngaji Rasul sih baik-baik ya. Kalau di konten channel aku sempet ada masanya baik-baik, tapi setelah banyak yang motong-motong dan banyak framing sana sini, sekarang tuh lagi sangat riuh gitu. Berisik, banyak komentar nggak relevan. Tapi akarnya menurut Mbak Mila kira-kira akar dari semua itu apa sih sebenarnya gitu? Kita dicap sebagai netizen yang paling attitude-nya paling jelek sedunia misalnya ya. Terus kemudian kita ini mayoritas Muslim, tapi pejabat kita kelakuannya ya seperti itu gitu ya. Gimana Mbak Mila? Akarnya di mana? Gitu? Akarnya di Pengetahuan. Jadi ketika misalnya kita secara bersama-sama, secara kolektif kita punya pengetahuan yang berasas pada
fakta, berasas pada fakta ya, bukan pada mitologi, bukan pada mitos dan tradisi gitu, tapi memang kita punya pengetahuan yang berasas pada fakta. Ketika kita punya pengetahuan itu, kita jadinya akan lebih bisa mengambil keputusan-keputusan yang dengan sengaja mengambil keputusan yang memberikan dampak baik secara nyata. Kalau kita kan selama ini masih suka mengambil keputusan yang dampaknya nggak nyata, kayak misalnya, oh jangan ini aku ambil acak, misalnya jangan itu belum nikah tinggal serumah, nanti 40 rumah di situ diazab malaikat gitu. Jadi memberikan dampak yang tidak konkret. Atau misalnya ketika lagi ada bencana alam, wah itu karena orang-orang di pulau itu lagi pada mabuk-mabukan gitu. Ketika kita lagi membangun sebab akibat gitu ya, dalam menalar sebuah peristiwa, kita tuh masih pakai hal-hal yang sebenarnya nggak bersambungan. Betul. Cara berpikir kita masih berantakan secara kolektif, jadi kita nggak bisa ambil keputusan yang memang beneran bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan masalahnya kan ke yang kita bagi bersama ini kenaifan dan kebodohan bersama. Iya. Jadi makanya ngaco lah, pemerintahnya kelakuannya ngaco, warganya ngaco, aparatnya ngaco. Tidak ada yang benar-benar memikirkan secara konkret ketika ada sebuah peristiwa itu akar masalahnya di mana dan solusinya gimana, tapi yang konkret gitu loh. Biasanya kan orang kayak ada masalah apa, solusinya misalnya ya ini aku ambil acak, misalnya solusinya istighosah bersama gitu. Ya udah adain aja istighosah, cuman harus tahu kalau misalnya berdoa bersama itu tidak memberikan dampak konkret pada realitas. Berdoa bersama tidak memberikan dampak konkret terhadap sebuah realitas. Kita nggak tahu nanti dampaknya gimana. Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Maksudnya meskipun kita berdoa nih 1 juta orang ngumpul berdoa, kita nggak tahu Tuhan kita yang Maha Kuasa itu akan mengambil tindakan apa. Mungkin satu pertanyaan terakhir di segmen ini, Mbak Mila. Gimana sih caranya Mbak Mila kalau ngasih saran ke teman-teman untuk menerjemahkan sholat dalam bahasa perbuatan itu gimana sih? Menerjemahkan sholat dalam bahasa perbuatan? Jadi maksudnya orang kan kadang sholat gitu ya, 1 hari 5 waktu gitu kan ya. Tapi terkadang nggak balance dengan perilaku, output sholatnya itu nggak tercermin dalam kehidupan. Nah, menurut Mbak Mila, gimana sih orang itu biar bisa menerjemahkan sebenarnya esensi dari sholat itu ketika diterjemahkan dalam perbuatan itu seperti apa gitu? Intinya gitu. Sebenarnya ketika kita melihat orang rajin sholat tapi kelakuannya busuk, itu yang membuktikan sholat itu tidak ada dampak bagi perilaku seseorang. Sholat ya sholat, perilaku dia perilaku gitu. Kan banyak orang-orang non-muslim yang tidak sholat tapi perilakunya bener gitu. Jadi aku sih nggak melihat ada cara. Nggak ada korelasi. Nggak ada korelasi. Tapi kalau mau disambung-sambungin, ya susah juga mau disambung-sambungin. Karena apa yang menjadi tindakan orang gitu. Kenapa orang itu jahat itu kan karena either dianya tidak punya kemampuan empati, ya, jadi dia tuh nggak peduli sama perasaan orang lain, atau dia peduli sama dia tahu perasaan orang lain, dia paham perasaan orang lain, tapi pengen nyakitin gitu. Dan itu nggak ada urusannya apakah dia sholat sehari 5 kali atau sholat sunnahnya penuh. Kan ketika dia sholat ya sholat, ketika dia mengambil keputusan lain ya udah. Dan mungkin sholatnya hanya sekedar seperti senam aja gitu ya, tidak secara esensial bagaimana kemudian kayak cuma buat menggugurkan kewajiban. Kita kan sholat, kita kan orang Indonesia ya, kita bukan orang yang secara alami terampil berbahasa Arab, tapi kan kita sholat doa-doanya bahasa Arab. Dan orang-orang kita juga kalau sholat paling nggak paham artinya sih, tapi sholat aja gitu, tapi baca ayat dan doa sholat aja sebagai bacaan kayak apa ya, kayak rapalan tidak bermakna buat yang sholat.
Dan kalaupun dia tahu maknanya, belum tentu itu akan termanifestasi ke perilakunya. Oke. Baik, kita break dulu.